Hai teman-teman, balik lagi di konten. Kok balik lagi? Gue sendirian nih. Temen gue mana nih? Coy! Wih, Gaya lu gue ada kayak host-host keren lu. Iya, gue baru ambil paket soalnya, jadi biar gaul gitu coy. Pakai apa lu ngambil paketnya? Hah? Wah. Tadi di belakang ada merpati turun. Nih, dapet langsung paketnya nih. Oke, kembali lagi bareng kita, gue Aga, Gue Rian, di konten Roster Week. Cok, gimana? Apa yang lo ambil paket tadi? Yang gue ambil tadi, yang dikirimin adalah... Suara gue kok bindeng ya? Lu kenapa ya? Emang kemarin nyanyi ya, maksudnya Kemarin tuh jadi abis ada karaokean. oh karaoke ya. Keren banget lu, bener lu berarti. Parah. Jago nyanyi lu berarti. Itu, gue kan mau ikut Indonesian Idol. Kira-kira ada nggak yang mau ngundang agak? Dia jago Iya. nyanyi. Berarti kalau nanti jangan seminar-seminar, nyanyi aja. Nah, gue kan anaknya kompetitif. Jadi selain gue ikut Indonesian Barista Championship, gue Lo ikut Indonesian Idol. Gak apa-apa, kalau menang belakangan bro. Namanya juga kompetisi nggak sih? Ya yang penting kalau nggak yang jadi yang terbaik, jadi yang terburuk aja. Biar yang paling biar paling diingat cuy. Lu ntar masuk Indonesian Idol masuk TV. Lihat kan yang jelek pasti masuk TV semua. Gue mulai banget sih tanya. Iya boleh. Soalnya hari ini gue aja dulu. Iya, kemarin kan lu mau main gue. Nah, teman-teman hari ini Aga yang akan bertugas untuk menyeduh kopi yang gue pilih. Lu pasti kangen seduhan gue. Enggak sih sebenarnya. Iya, ngaku lah. Gua kangen aftertaste-nya. Asik. Maksudnya enggak aftertaste itu long kalau Aga yang bikin gitu loh. Iya Jadi kayak dong. pasti kalau dinilai itu pasti bagus. Iya lah, kan Iya. yang bagus tuh lingering sweet finish. Iya, benar. Tapi ini sweetnya Dan hilang. dan lingering finish aja gitu. Jadi sweetnya nggak ada gitu kan. Nah, ya Aga yang bertugas nyeduh. Nah hari ini kebetulan gue dapat kiriman dari Common Grounds. Thank you for Aston. Gue dikirimin. Ini lu kopi yang viral itu ya? Lu bisa diam dulu nggak? Enggak, bukan. Ini kopi yang viral itu ya? Iya, kopi yang viral itu. Yang viral di Twitter Yang itu? viral di Twitter. Siapa yang viral di Twitter? Enggak, maksudnya ada apa yang mempromosikan Oh, lewat media Twitter. lewat media Twitter bahwa ini ada kolaborasi Mm-mm. gitu kan. Ya, jadi gue baru aja dikasih sama Common Grounds salah satu produk kolaborasi mereka yang disebut Black Swan. Keren banget sih. Ini kotaknya keren banget. Jadi kolaborasi antara Common Grounds dengan Space Roastery. Common Grounds itu base di Jakarta, Space Roastery itu base di Jogja. Jogja. Space tuh gila loh, cuma maksudnya dia apa di Tokopedia jualannya kenceng banget men. Untuk roasted beans ya. Untuk roasted beans. Iya, maksud gua menurut gua keren karena gimana ya? Misalnya mereka bisa membranding produk mereka dengan baik ya. Kayak misalkan ada halu pink banana, Iya. ya kan? Jadi itu kan jadi pertama-tama ada halu pink banana tuh kan mereka kan ya? betul Iya, Mas. Mereka bukan? Iya, ada padahal Sama penamaan yang unik lah ya. Maksudnya akhirnya mungkin gue sebagai orang awam pun ketika mau beli kopi jadi tertarik untuk beli kopi gitu kan. Keren sih, maksud gua kalau gue liat Instagramnya Space pun, gue juga pernah main di Space itu sekarang. Gue liat Instagram Space pun dia edukatif banget gitu, maksudnya ngajarin apa bukan ngajarin sih, Informasi lah ya. sharing soal informasi yang dia tahu. Sama kayak kita dong, kan kita kan hanya kasih mau tahu apa ya, yang kita tahu. sama gitu. Dia emang sebenarnya nggak boleh ada stop informasi, apa sih Betul. namanya? Stop sharing informasi di industri kopi. Yes, nggak ada tuh namanya mungkin kalau lu tahu sendiri, lu kita sendiri tuh kayak Nggak, gue nggak tahu. hah? Nggak kayak gitu ya? Maksudnya nggak, kalau gue sih specifically kalau misalnya pribadi ya, kalau punya knowledge tuh enakan tuh di sharing, nggak sih? Betul. Ya udah lu Tapi ini ada 3 brand berarti yang collab di sini ya. oh iya, Ada Common Grounds, ada Space, sama ada IIT. IT itu apa sih? IIT ini IIT Coffee Beyond Itu apa? Coffee Beyond apa nih? Coffee Beyond Borders. Coffee Jadi Beyond dia Borders. importer sebenarnya. Dia distributornya Green Beans lah Ya dia bilang ya. dia bisa Jadi dibilang supplier lah ya. supplier ya. Iya, Besar lah, iya. pemain besar lah. Jadi mungkin ini source-nya dari IIT kali, mungkin nggak tahu juga. Gue belum tahu. Kayaknya Green Beans-nya dari IT semua. Mungkin dari IIT kan. Nah, sini kan ini kopi gue tuh ini. Gue lihat packaging keren, solid banget nih. Ini Iya bagus gitu, bukan kaleng-kaleng. Jadi pas gue dikasih pun gue sangat amazed dengan kolaborasi ini gitu, bahwa ya nggak main-main, nggak kaleng-kaleng lah istilahnya, walaupun Udah, isinya nggak kaleng ya. Nggak kaleng sih bener sih, tapi kolaborasinya nggak kaleng-kaleng. Ini uniknya adalah ada cerita di baliknya, itu namanya
kolaborasi ini dibilang The Black Swan. The Black Swan itu adalah, jadi diceritain ternyata di belakangnya, itu adalah burung yang langka. Jadi itu jarang banget bisa ditemuin. Jadi di Black Swan ya? Ya, di abad ke-16 di London, it's common to use that phrase to express impossibility. Jadi itu dulu di abad ke-16 di London, Black Swan ini sering digunakan kata-katanya untuk merepresentasikan sesuatu yang nggak mungkin. Cok, gua searching ada Itu yang film. Lu kan Black Swan. Iya. Yang main Natalie Portman lagi. Iya, kenapa lu jadi lihat film? Nah, menurut gue akhirnya serunya adalah banyak memang yang terkejut antara kolaborasinya si Common Grounds dengan Space Rosary. Nih, Makanya diambilnya, bisa diam bentar nggak lu? gua Black Swan. Iya, gue tahu itu hitam Iya. angsanya. Iya betul. Nih kalau di Indonesia nih, lu tau gak? Ini kan di UK ya. Kalau di Indonesia nih Kecap bango. ayam cemani. Goblok ayam cemani. Kan hitam. Ayam yang dibawa ke dukun. Yang buat jadi korban ya. Iya. Kalau diartiin di Indonesia gitu. Oh iya, kan cemani kayak gitu ya. anaknya siapa? Waktu itu kita lihat Beyonce. Oh Anaknya iya, namanya Blue Ivy. Kalau di sini apa? Biru telur asin. Ya, berarti Black Swan ini ayam cemani ya. Iya. Nggak boleh lihat. Oke. Bercanda. Bercanda. Nah, Lu tau gak kenapa kita bercanda? kenapa? Gak boleh gitu, gue ngomong boleh. Lu ngomong mulu bener. Enggak, soalnya gitu. Lu tau gak kenapa kita harus ada humor di dalam Kenapa? konten? Biar nggak bosan lah. Bukan, biar naikin rating kita bro. Oh gitu ya? Iya. Karena yang naik ratingnya lawak-lawak Iya. semua, receh-receh semua. Abis ini palingan agak bikin konten ngeprank. Nah itu, gua bakal nge-prank. Nih seru juga tuh, kita nge-prank roaster. Iya. Iya nggak? Gimana caranya? Jadi masuk ke dalam si ruang Roastingnya. roasting orang, nge-prank. Sudah lagi roasting dibuka. Cuma ngeprank itu ada ribut, maaf ya jangan diikutin. Masa orang roasting dibuka mesinnya ya kan? Ya belum mateng udah keluar gitu kan. Masa masukin lagi, matengin lagi. Lu yang bener dong kalau cerita, biar teman-teman tuh pada tahu Lu gitu loh motong mulu kayak bajai. Ngerti nggak? Ini gue mau cerita. Dah. Tadi gue bilang bahwa berarti sebuah nama yang dipilih Black Swan ini karena itu tadi dianggapnya sebagai suatu hal yang nggak mungkin atau impossibility. Cailah sosokan lu nyirum-nyirum air. Udah lu cerita aja diem. Oh, Lu iya. diem aja cerita. Gue tuh lagi belajar puring yang konsisten. Tapi nggak cuma soal kolaborasinya, tapi juga this collection of coffee dia bilang are also Black Swan. It changed how people perceive coffee. Jadi dari kolaborasi ini dia pengen banget untuk memberitahu atau menginfokan atau merubah cara orang melihat kopi kayak gitu. It will be something you will never taste in coffee before or coffee that has changed the coffee scene. It's more than a game changer. It's an outlier. Wow. Jadi kalau lu sempat beli ini dan ngelihat packagingnya, menurut gue cerita di baliknya juga seru banget untuk kolaborasinya. Udah siap nyeduh belum? Wes. Hey, nah kita buka aja langsung. Tunggu, gue maunya lu pilih nih. Jadi ada empat kaleng di sini. Biarin agak milih dulu. Nanti gue ceritain ada apa aja kopinya di dalam. Ya udah lu pilih dulu. Ini pilihnya asal nih. Ya asal lah. Gila keren. Gue- Ini kalau gue liatin dulu. Enggak, lu pilih aja dulu ntar baru lihat. Udah mesti jelasin. Tang ting tung yang mana yang enak? Enak semua. Ya udah ayo Ya bro. udah ini nomor 1 deh gue. Bener dong. Ribet banget. Nomor 1 nih. Oke. Wih jadi gila. ada Indonesia dapatnya Flores Manggarai. Manggarai. Ih keren banget cuy, sumpah. Anjir. Nah sebenarnya Bagus banget. di dalamnya itu ada 4 kaleng. Cuk. Ya lu mau ngamen ya anjir. Iya. Bagus Bagus banget dulu. Jadi ada 4 kaleng enggak? Tuh. Ada 2 kopinya Common Grounds. Oke. Ada 2 kopinya yang di roasting oleh si Space Roasting. Jadi stikernya beda kelihatan. Iya sih, kelihatan ya. Jadi ada 4, 2 kopi Indonesia, 2 kopi impor. Yang CG Kopi itu luar. lembayung nama warnanya nih. Lu tau sih lembayung? Lembayung tuh kayak ya gini nih. Jadi backgroundnya tuh kayak ada pelangi-pelanginya gitu. Itu bahasa Indonesianya. Beneran nih gue cari dia dulu. Iya Gua- dan tanda. Ada DM. Siapa tuh yang DM? Itu siapa? Siapa? Ini Black Swan. Hmm. Jadi gini. Enggak beneran. Oh lu. Ngaco lu, gua kan mau nyari lembayung. Iya, kenapa lu DM? Enggak, jadi gini. Iya dah lebay. Lu cerita dong. Iya, iya, cerita Jadi boleh. dulu waktu gua main Vespa dulu. Iya. Vespa klasik. Teleponnya mana sekarang? Di mana ya? Enggak beneran. Jadi Iya, iya. gua main Vespa. Heeh. Anak Vespa ceritanya. Gua anak Oke. motor, Cok. Iya. Nah, terus tuh ada satu. Jadi waktu itu gua baru tahu gara-gara gua ke tukang cat. Hmm. Mau dicat warna apa, Mas?
Terus gue bingung dong, kayak Iya. apa ya biar keren ya gitu. Hmm. Terus dikasih lihat nih contoh-contoh Vespa yang udah dicat. Hmm. Gue bilang, ih warnanya keren banget nih mas. Oh ini lembayung namanya. Nah, coba dong search, gue nggak Nih, percaya kalau lu. lembayung. Apaan sih? Lembayung lipstik ungu. Wah, gawat. Bukan deh, kok lembayung yang dicari Gawat. begini? Gawat. Beneran. Anak Vespa pasti tahu. Ini kalau gambar ini Tuh, ya kan cat mutiara lembayung. Tuh, bener gak? iya bener sih. Iya bener dong. Kayak reflektor nggak sih itu kalau misalnya lo kayak ngerubah Iya. cahaya dari mananya tuh jadi kelihatan. Gitu. Tuh. Jadi nih lihat. Cat mutiara lembayung Ungu, kuning. kuning, merah. Jadi ada kuning, merah, biru, putih. Ini apa nih kira-kira? Eh, Ungu, kuning ya. ini ada semua nih Magic Hibinio ada. Anjay. Yoi, Magic Kota ada. Magic Hibinio. Apaan? Merah. Iya. Jingga. Jingga. Kuning. Biru. Hijau. Ni. Ini ya. Nila. Nila. Mijiku hibi. Iya. Nila enggak. Iya. Nila tuh warna apa? Coba warna nila. Ini kok jadi bahas warna sih anjir? Enggak, bentar. Nila, warna nila. Ada. Mana sih? Warna nila itu warna apa? Ada. Indigo. Warna nila. Warna spektrum yang panjang gelombangnya antara 450 sampai 420. Iya, lu bisa nggak gitu? Gue ketok lo ya. Lu mau? Tapi enggak nih, lo lihat nih ya. Maksudnya secara branding gitu ya, kontras banget ya. Maksudnya kontras tuh Kontras tuh Bandung dong. iya betul. Oh iya. Dikatakan. Enggak maksud gue. Kontras besok harus taruh di sini nih. Buru. Enggak, gue ngeliat aja, gue maksud gue amazed aja gitu. Karena maksudnya gue juga salah satu orang yang suka desain sebenarnya. Maksud gue, bukan suka desain gue bisa desain ya. Iya. Gue suka doang, Suka doang. bisa. Bukan bisa. Iya, kayak lo suka minum filter kopi, belum tentu lo suka minum yang lain gitu. Lanjut. Ya, jadi dari kenapa secara bisa? brandingnya aja tuh udah kontras tuh, maksudnya kayak satu tuh formatnya lebih apa ya, lebih lembayung. Apa sih lembayung? Simple, maksudnya simple dengan si lembayung itu dengan nama kopi. Udah lembayung kan? Iya, gara-gara gue lihat tadi. Enggak, sebenarnya mutiara, Cuk. Iya, Mutiara. nama kopinya. Oh, Cuk. Ya bener sih, ini kayak warna mutiara ya. Mutiara, betul. Cuk. Terus ada warnanya, Cuk. ada Cuk. Warnanya pearl mutiara. Boba. iya boba Pearl. black pearl. Nah tapi ada logo CG-nya di sini, jadi simple banget. Sedangkan kalau misalkan si Space ini desainnya ada istilahnya ada lukisan atau gambar di kemasannya. Jadi kalau ada satu yang lalu pink banana, ini ada gambar pisang, Cuk. lalu dengan Wangi banget. tulis Cuk. dengan warna pink ya. Wangi banget. Iya, boleh nggak dulu dulu aja? Bisa? Iya bisa dong. Emosi lah lo nih. Lu pakai berapa gram? Suka-suka lu bener bener. Suka gue ya. Iya. Lu pakai 1 gram gua gampar lu. Nyadoknya gimana? Bisa. Ini. Taruh sini dulu dong. Gitu. Ya, bukan maksud gue tuh gue ngasih tahu Gimana sih? biar nggak berantakan. Ini kan Iya. cuma isinya cuma 20 gram. Betul. Nah, ya betul kata Aga, isinya cuma 50 gram dan desainnya tadi orang buat baca dia bener. Dia dikemas dengan kemasan kaleng seperti ini. Ada warna pinknya, jadi lalu pink banana kalau Space, lalu ada Pacamara Los Pyreneos, jadi ada 4. Kalau dari Space itu lalu pink banana dan Pacamara Los Pyreneos. Kalau dari CG-nya ada Ethiopia Guji sama Flores Manggarai. Di belakangnya ada keterangan kopinya juga. Di sini juga sama kalau yang CG. Oke, menarik. Dan ke sini. Tapi ternyata di dalamnya nggak cuma ada kopi doang. Apa tuh? Wih, stiker. Stiker. Berapa sih Cuk harganya Cuk? Kalau Wangi banget, Pin. Iya. Open PO 300.000 300.000. satu box. Satu box tapi dapat ini Dapat semua. ini semua. Jadi lu akan dapat stikernya, stiker kolaborasinya. Berarti total kopinya ada berapa gram? Ada 200 gram. Ada stiker Common Grounds, stiker IT, lalu ada stikernya Space Coffee Roaster. Dan di sini ada pickup-nya. Gokil. Ini Pickup-nya. Bentar, gua
Nah ini keycardnya. parah, wangi banget. Um, Baunya jadi buah banget. bodo amat. Jadi ada keycardnya. Baunya buah banget. Ada Iya sih. ada keycardnya Space Enak sama banget. ada keycardnya CG. Tuh keren nggak? Sama YT. Ya biarin aja lah, gila deh. Sama ada flavor wheel. Jadi membantu kita buat nanti kalau udah nyeduh mungkin ya. Wangi banget gak? Ah, Enggak telat lo. sampai kesini. Jadi langsung Gue pernah lagi pilek, tapi gue bisa nyium ini aromanya tuh aroma apa tuh buah kira-kira? matang. Buah matang, ripe fruit. Soalnya Ya. semalam gue habis makan buah matang. Makan buah matang. Apa yang lo makan gak? Buah matang. Buah matang dong, buah kedong. Cakep. Lanjut. Ngebrew dulu dong. Iya, keren gak? Enggak ya? Krik sih. Enggak. Nah, uniknya di sini sebenarnya gue pengen nanya aja sih juga sih. Menurut lo pendapat lo mengenai kolaborasi seperti ini apa sih gak? Yuk, lagi ngebrew jangan diganggu. Ya, namanya nggak berusaha presentasi. Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari cara dia, kalau gua gitu ya, kalau kolaborasi itu menurut gua ya udah pasti ada purpose lah. Setiap brand melakukan kolaborasi itu pasti ada purpose. Betul. Cuman kalau gua tuh melihatnya dari cara mereka melakukan kolaborasinya sih. Maksudnya nge-package-nya. Ya. Ini kan mungkin ya kalau di CG kan mungkin udah sering lah ya jualan dengan format kaleng yang kecil kayak gini lah ya. Box kayak gini juga berapa kali ya? Sempat ada ya. Space juga sekarang udah box juga kan gitu. Nah terus maksud gue tuh yang keren tuh adalah kayak lo tuh bisa nge-package ini tuh tidak CG banget, tidak space banget gitu loh. Jadi kelihatan suatu produk yang berbeda. Iya gitu. Jadi mungkin kalau kita ngomongin CG misalkan let's say dia enggak lama amat ngomongnya tadi. Kelewatan ya? Iya kelewatan. Ya kalau lu sih aja ngomong. Enggak, maksud gue dia kan nggak identik dengan item kan. Betul. Ya kan? Dia lebih gold. Space ya. CG, CG, iya. Lebih CG gold, ya kan? Ya, lebih ya. yang monokrom juga ya sebenarnya, putih gitu, Betul. putih. Nah, terus tiba-tiba came up dengan gold, dengan si black box ini. Terus ada logo X-nya. ada goldnya juga gitu. Iya, maksudnya kelihatan banget ada logonya X-nya ini ada satu garis itu warna gold dan satu garis ini warnanya si space gitu ya. Jadi iya, Emang gitu ya asli? ini menunjukkan banget tuh lihat tuh. Goldnya CG. Oh iya betul. Jadi Nah ini kan menunjukkan- itu. menunjukkan banget bahwa ini kolaborasi dari spektrum dua warna yang berbeda aja dimasukinnya akhirnya di logo ini, which is kayak good idea banget. Good idea banget, dan CG kan maksudnya marketnya kan lebih ke expat ya Iya, kan? iya, Maksudnya iya, dia tuh marketnya justru malah menurut gue dia city banget nih ceritanya. Yang mau datang pun juga kayak sambil makan brunch juga. Iya, gitu Jakarta ya. banget lah, Iya, city iya, banget iya. lah gitu. Maksudnya mungkin kayak Australian gitu. Iya, kan. Australian type of Iya, coffee shop lah. betul. Terus kayak si Space ini yang kayak versi humble-nya gitu loh. Kayak versi humble-nya gitu yang nge-reach banyak market di daerah di daerah-daerah gitu kan. kan. Nah jadi menurut gue kayak ini mungkin ya purpose-nya, gue juga gak tahu sih. Mungkin purpose-nya adalah mereka tuh pengen ngasih tahu orang kalau sebenarnya tuh semua kedai kopi tuh sama sebenarnya. Dan gak ada yang nggak mungkin gitu. Iya, dan tujuan kita tuh sama, sharing kopi enak gitu ya. Maksudnya bisa sharing kopi enak, habis itu bisa sharing edukasi juga. Betul. Dengan caranya CG, dengan caranya si Space ini akhirnya jadi satu gitu kan, lewat si kolaborasi ini. Jadi sampai dipikirin namanya kolaborasi Asli. gitu. Kayak The Black Swan itu kan kayak biasanya orang kalau collab ya udah. Ya udah. Ini X ini aja. Iya, udah. Nah, ini ada namanya. Terus boxnya juga ini bagus banget gitu. Maksudnya spesial dibuat untuk ini gitu kan. Maksudnya bukan stiker yang hanya dibalutkan ke boxnya, tapi memang dicetak langsung di box ini gitu loh, memang diproduksi. Gila. Gak cium. Belum. Kacamata gue berembun nih. Gokil. Indonesia. Gondrong dekil. Indonesia Flores Manggarai. Nah, langsung bisa lihat. Tapi apa ya? Gue juga dulu pernah Smith collab sama Smoking Barrel beberapa kali kan ada airnya tuh. Jadi menurut gue tuh kayak gini-gini ini harus sering banyak dijalani. Iya, bener nggak sih? harus Ya? banyak dilakukan sama Pelaku-pelaku ya, kopi gitu, di Indonesia malah. mau dia roastery doang, mau dia coffee shop sama coffee shop gitu. Karena menurut gue
dengan cara ini justru kita menguatkan industrinya kan. Lo bikin industri jadi lebih kuat, lebih Nge-brand solid, market lebih banyak, lebih luas oke. lagi. Terus kayak produk lo tuh di apa ya? Maksudnya produknya CG bisa diserap sama Space bisa diserap sama CG gitu. Jadi kayak cross benefit, cross culture, cross check, cross fit sepeda gua dong. Oh iya benar. Sombong banget tuh. Iya kan? Iya benar. Sorry. Iya. Lo CrossFit. Tokyo Bike. iya. Berarti cross Bike. Gak jelas lu, Jon. Emang. Nah ini Flores, kalau dari tasting notes-nya ini strawberry, lychee, red grape, jadi fruity, Ya, cobain. dikit banget, woi. Lu pikir gua apa? Nyamuk apa segini doang? Santai dong. Lu gak usah marah-marah. Apa sih lu marah-marah mulu deh? Emosi. Gila kali ya. Kalau lu gak ikhlas bikin konten kayak gini, ini kita tuh cuman Cuman apa? cuman bikin kopi doang sih. Sudah rekam aja, terus kita ngobrol ya. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini volume 6. Lupa tadi kita ngomong. Gila udah volume 6 loh. Hampir mau 2 bulan. Kita udah 1,5 bulan bikin konten. Sadis. Biasanya gua nggak mungkin bikin sampai 1,5 bulan. Palingan cuma ya kemarin sih 3 episode kelar. Kenapa lu ketawa? Aftertaste-nya long ya. Enggak udah. Cuk, Apa? gue salahnya di mana? Lu salah tadi blooming lu kelewatan. Enggak apa-apa. Tapi menurut gue kayak manis gitu. Manis, setuju. Manis kok. Gua dapet kok notes seperti lychee, enggak. Iya, bentar ya guys. Iya, makasih ya Pak. Susah paket mulu. Hah? Bukan dong. Nih. Kenapa ini gue? Sih. Enggak, maksud gue benar, setuju. Pas gue minum pun ya ada flavor manis, fruity notes-nya seperti notes kayak lychee yang gue dapetin. Memang belakangnya terlalu coklat deh, harusnya lebih clean gitu ya. lebih ke dark coklat, lebih ke black tea. Tapi pas awalnya tuh lychee, soft grapes, hints of strawberry itu ada. Oh, jadi ini kopinya dari Tuang Coffee, produsernya. Emang Tuang Coffee itu sekarang di mana-mana ya dipakai. Kemarin juga sempat dipakai Jasin kan ya? Iya, betul. Buat IBC ya, dan menang juga kan. Nice. Flores loh. Kita di volume pertama ngebahas Flores juga kan. Ya, Bolo Bobo, Isma. Iya, Isma. Say something kan. Terus sekarang Flores lagi. Lu gak mau yang lain apa? Gue seduh yang lain. Lu sudah yang lain? Boleh ya dong. Kan lu mau latihan kan jadinya? Enggak, bukan maksud gue. Pengen coba? Bukan. Enggak, maksudnya emang penasaran, kita Iya. penasaran pengen nyoba kopinya. Jadi kan tadi udah nyobain CG, sekarang kita nyoba yang Space. Ya. Space. Masih Space. Jaga jarak. Sorry ini. Filternya mana? Lagi. Itu di situ. Dalam. Terus maksud gue juga ketika kolaborasi ini berjalan, responnya banyak banget yang Oh iya, bagus ya. penasaran cuy. Jadi gimana, gue sempat banget ngeliat Instagramnya CG itu, dia cuma ngasih lihat logonya CG dan Space itu akan berkolaborasi, hanya itu aja. Itu tuh membuat orang-orang tuh kayak menunggu gitu loh, apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh CG dan Space gitu. Kasih, jangan kau buat aku menunggu. Kan itu. Iya benar sih. Kan gue bilang, gue lagi pakai bagus ya. Indonesian Idol bener. Iya dong. Cakep. Cuk, gimana kalau nyobain ini Pakamara? Kayak Pakamara tuh kan Sebuah varietas. sebuah varietas yang bijinya tuh gede-gede. Gede, benar, setuju gue. Los Pirineos. Iyalah, culture. Kok kecil? Bener nggak bilang? Lah kok pomade gitu ya? Aduh, nggak ada pomade. Kan kopi, Bray. Nah, Kok bisa dipakai? Nah, apa? enak. Iya dong, iyalah seduhan gua. Tapi bisa lebih enak lagi maksud gue gitu loh. Big is. Tapi emang udah karena kopinya juga enak. Gue mau nanya nih sama lo nih. Sebenarnya di komen-komen YouTube kita tuh
banyak banget orang yang nanya nih Ya. sama kita, bang sharing dong teknik seduh. Ya. Teknik seduh. Sebenarnya tuh Coco udah sering sharing teknik seduh di Instagram dia. gue, Lu bisa lihat aja betul. di highlightsnya. Betul, betul. Jadi sekarang saatnya gua sharing teknik seduh. Iya dong. Iya, ini. Lancar nggak? Ya, tapi buat teman-teman maksudnya yang nanya teknik seduh, ya memang udah gue sharing juga sebenarnya. Tapi memang konten ini tuh kita buat untuk ngobrol-ngobrol santai ya sebenarnya ya, untuk membahas apa sih yang sebenarnya sedang terjadi mungkin di industri kopi dan kayak gini-gini nih. Misalkan ada kolaborasi yang menurut gue sama Aga tuh kayak wah sesuatu hal yang menarik banget dan kita memberikan pendapat dari sisi kita masing-masing gitu mengenai apa yang mau kita bahas. Betul. Gitu. Kayak misalkan minggu kemarin kita bahas mengenai Cutting Rooms ya kan? Yes. Cutting Room yang bikin sebuah project, dia nggak collabnya sama Posri juga ya, tapi collab Dia sama pesan gitu ya, yang memang menjadi seorang juara gitu. Dan dia pengen banget, lu dong yang sourcing dong kopinya ya Iya, kan? betul. Akhirnya Biar ada personal touch ya gitu. iya, dan akhirnya maksudnya si orang atau customer yang beli merasakan bahwa ini loh kopi-kopi yang disourcing sama juara-juara yang biasanya juga dipakai di kompetisi gitu loh. Gila. Ya nggak? Betul. Ya nggak hanya lu cuma bisa nonton di YouTube, penasaran rasanya apa? Betul. Nih, gue kasih deh, lu subscribe, lu beli, Betul. lu dapet experience di rumah gitu Yes. kan. Betul. Ya, maksud gue berarti mungkin gue akan mengambil kesimpulan dari sini belum dituang kan kopinya. Iya betul. Gua Santai dong. Iya. Sama ramah. gue mengambil kesimpulan dari mungkin apa yang diceritain Aga, kuncinya satu kali ya, satu kata, kolaborasi. Benar gak sih? Kolaborasi antara, sebenarnya nggak cuma antara pelaku di ujungnya aja gitu kan, di antara roster dan roster gitu misalnya. True. Tapi maksudnya gue sering melihat juga ada kolaborasi antara si roster dan petaninya gitu kan. Kayak lu misalkan Smith udah berkolaborasi sama Sri Kandi gitu kan, Betul. dimana akhirnya lu punya ciri khas sendiri gitu. Betul. Bahwa kalau Smith ya Sri Kandi gitu kan. Betul. Itu jadi suatu pembeda juga menurut gue buat Ya. sebuah roster kan dibandingkan roster yang lain. Dan akhirnya ya harus kerjasama, nggak bisa sendiri-sendiri Nggak bisa. nggak sih? Coffee is a community base. Coffee is Asik. community based, benar. Jadi maksudnya community itu harus solid. Betul. Community-nya harus saling support supaya industrinya makin maju. Setuju. Sebenarnya kalau industri makin maju ya, buat kita yang punya bisnis di kopi itu nggak usah khawatir. Maksud gue gini, kenapa lo harus individualis? Kenapa lo nggak kayak apa ya, misalkan saling mengikat untuk Iya. menguatkan satu sama lain gitu kan? Tujuan kolaborasi adalah saling menguatkan. Bukan untuk- Impactnya bukan cuma buat mereka berdua, buat the whole Industri, industry betul, gitu. betul. Karena kalau misalkan orang-orang melihat kayak gila ya, coffee shop A sama coffee shop A bisa kolaborasi, Iya. mereka nggak berkompetisi. Betul. Itu orang melihat industri kita sehat, Sehat, betul. gitu kan? Nggak yang saling sikut-sikutan ya, gitu. ya. Dan menurut gua salah satu contoh yang memang bisa diaplikasikan itu adalah dengan cara kolaborasi gitu. Dan Jangan menurut kelewatan. enggak dong, Oh, enggak. Ingetin doang. 120. Menurut gua nggak gampang loh, cuma maksudnya untuk kolaborasi antar roster ya. Iya. Karena kan masing-masing roster kan punya Punya gaya karakter sendiri gitu ya, kan, ya. punya style masing-masing gitu. Dan buat bikin sebuah project kolaborasi itu bukan kayak collab yuk besok deh kita bikin. Nggak Pasti kayak lu planningnya panjang. nggak kayak lu bikin konten YouTube Iya, gitu kan. langsung aja. Gua ada kopi nih, kita bikin Collab konten yuk yuk gitu. Nggak segampang itu Iya, gitu. Pasti kan mereka juga mungkin diskusi dulu tentang kopi apa yang mau kita pakai, terus kira-kira Objektifnya brandingnya apa, gimana, iya, iya. objektifnya apa, market yang mau dikejar apa. Jadi tuh ada isinya gitu. Kolaborasi bukan cuma dagang, Buat cuma jualan kopi. bukan cuma dagang gitu kan, tapi juga jualan kopi lah. iya, tapi value-nya banyak gitu. Iya, Maksudnya value proposition-nya tuh bisa jadi mungkin ya tadi cross culture si marketnya CG sama cross market ya, bukan cross culture. Kalau cross culture, iya. Iya, cross market. Cross market benar. Jadi cross market. Terus yang kedua mungkin profit, kita bilang profit lah. Udah 2 menit 20 nih, belum pas ya. Pas. Kalau profit ya udah pasti lah, namanya orang datang udah pasti cari profit. Tapi juga mungkin sisi edukasinya juga ada gitu kan. Standpoint mereka sih nggak Iya. sih di coffee industry itu kayak Betul. gimana? Gitu ya? Betul. Dimana dia care sama industrinya gitu loh, nggak cuma care sama diri sendiri. Betul, gitu sih. betul. Gua sih melihat kalau project ini tuh bisa menginspirasi banyak roaster mungkin atau banyak brand kopi di luar sana untuk mereka saling menguatkan satu sama lain. Karena industri kopi itu kalau makin besar, market demand makin tinggi, lo juga makin profit tumbuh gitu loh, kan. ya kan? Gak usah takut Iya, kehilangan iya, market iya, ya nggak iya. sih? Apalagi kayak kita nih, kita kan ngopi di rumah sering ya. Maksudnya kan mungkin kita ngopi itu bisa sehari 2-3 kali lah di Betul. rumah. Dan lu kan nggak mungkin beli dari satu roaster. Kan Lo lu pasti akan nyoba yang lain. nyoba yang lain gitu kan. Jadi
nggak usah takut kehilangan customer gitu. Maksud gue kalau kita sama-sama saling menguatkan, customer tuh kan makin banyak gitu. Makin banyak orang yang ngerasa kalau oh ternyata banyak ya, kayak kita nih bikin roaster week, tujuannya kan juga sebenarnya pengen sharing kopi-kopi apa yang memang lagi kita seduh hari ini. Betul. Kasih informasi roastery apa mungkin yang sebelumnya nggak tahu, tapi akhirnya jadi mau cobain. Gitu. Kita bukan nge-review ya. Iya, kita nge-review bener-bener. Enggak lah, kita cuma kayak pengen. Kita nge-review seduhan masing-masing, iya. Aduh. Tapi kalau kita nge-review kopinya, jangan lah. Itu kopinya kan memang udah pasti udah ada QC dan lain-lainnya. Iya. Tapi yang kita review ya seduhan kita masing-masing lah. Kalau misalkan gak enak, salah seduhan sendiri. Mau lo apain? Mau lo buang? Lo minum? Gila lo. Lagi pilek. Oh, pilek enggak ada alasan. Emang kenapa kalau pilek? Mau ngapain lo? Kepala sakit. Ya, mau ngapain lo? Gak jadi kan lo angkat. Ya, jadi makanya teman-teman konten ini tuh ya untuk sharing mengenai reviewan seduhan kita doang sih. Saling mencela aja pokoknya yang penting. Nah intinya gue tuh lagi belajar nyeduh sama Coco. Mumpung kita mungkin lagi sering banyak di rumah, lagi sering WFH juga, jadi gue nyempetin waktu 1-2 jam untuk belajar nyeduh. Karena kan sebenarnya menurut gue tuh brewing itu adalah apa ya? Wah, ya ini enak loh. Iyalah. Gini, enggak, gue mau kasih tahu dulu ke orang-orang kalau maksudnya gini. Kalau bicara soal manual brew ya, itu kan mungkin adalah salah satu parts yang agak jauh dari gue gitu. Ya. Bukan jauh banget ya, maksud gue agak jauh. Enggak yang lo fokusin lah. Iya betul, karena berapa tahun belakangan gue emang lagi fokus untuk ngulik si espresso dan lain-lain, bahkan sensori gitu kan, maksudnya. Sama kayak gue kan, gue sebenarnya fokus banget nih di latte art kan, kayak gimana caranya tuh gue. Rian Firlian. Iya kan, kalau dia bilang kan dia fokus di espresso, gue juga, gue tuh anaknya tuh fokus banget di latte art ya kan, kayak gue banyak banget lah apa ide-ide gue yang gue bisa tuangkan ketika gue menuangkan susu ke espresso gitu kan. Keren banget cuy. Gitu. Biasanya gambar apa lo? Biasanya gambar apa lo? Monghead bulat. Itu paling susah cuy. Oh iya. Enggak. Nah biasanya gue pasti kalau latte tuh emang gue fokus banget, tapi ketika gue mau bikin hard tuh kenapa jadi bawang mulu gitu kan, selalu kayak apakah memang itu menjadi ciri khas gue gitu kan. Makanya gue sangat fokus akhirnya ya udahlah. Lu terus signature pattern gue bawang betul. Gitu. Mau kemana bawang? Bang. Ya, itu gue emang tapi setuju, maksud gue adalah ketika lu masuk ke industri. Iya enak. Seduhan gua nih. Ketika lu masuk ke seduhan gua. Seduhan gua, Jo. Maksudnya ini kopinya enak. Fix. Bukan, ini sama Flores tuh kontras. Maksudnya kontras lagi, Bandung kayak Dika gitu. Enggak, jadi kelihatan di jauh beda ini ya, spektrum rasanya. Jadi lu tuh beli satu paket ini tuh lo bisa dapetin experience yang berbeda-beda dari setiap kopinya kan. Yang ini tuh kayak menurut gue juicy banget nih. Ini juicy. It's a balance cup juicy of coffee. Juicy as gitu kan. Jadi kalau di sini bilang black forest milk chocolate green mango. Jadi kayak it's a sweet coffee gitu yang balance, yang kayak acidity-nya tuh gak kayak buah tadi gitu kan, yang strawberry, lychee, buah-buahan gitu. That's really good. Nah, balik lagi soal fokus, gue selalu mikir bahwa iya ketika lu masuk industri kopi banyak banget pertanyaan dari barista kayak, bang gue mau belajar ini, bang gue mau belajar ini, bang gue mau bisa ini, gue mau bisa ini. Lo gak fokus pada satu. Lo gak fokus pada satunya gitu loh. Maksud gue ketika gue pun belajar, kenapa gue selalu ikut di Brewers? Karena itu yang gue fokusin gitu loh. Tapi lu mau nggak ikut barista? Mau, tapi mungkin nanti, nggak sekarang. Karena itu bukan hal yang gue fokusin saat ini. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin parameter seduh, mau dia manual brew atau mau dia espresso, itu sebenarnya sama gitu. Ada kemiripan lah. Lu bermain dengan ingredients yang sama juga, dengan gitu ya. Betul. Dengan extraction time, dengan suhu yield dan lain-lain. Yes. Nah, tapi masalah yang bikin beda adalah kebiasaan gitu. Maksudnya kayak kalau mungkin di kompetisi kita bisa bilang namanya muscle memory ya. Jadi kayak semacam kayak lo melakukan ini tuh terbiasa atau enggak. Kalau nyeduh biasa sih gue bisa gitu. Tapi untuk kayak ngedapetin ngulik-ngulik as in kayak lo nih misalkan kayak airnya harus apa, terus intervalnya harus kayak gimana, apakah itu, beda diaduk apa nggak diaduk. Betul, itu lagi gue pelajari sekarang. Makanya mumpung lagi belajar,
kenapa nggak sekalian kita rekam gitu. Jadi seduhan gua itu selalu di review tidak bagus sama Coco. Salah, seduhan gua tuh selalu dibilang enak sama Coco. Salah. Tadi aja yang pertama aja agak enak. Ini bedanya nih sebenarnya adalah karena cuma blooming time tadi gue udah lihat blooming time yang pertama sampai 45 detik kebanyakan ngomong ya kan, kakak dia lupa nuang air. Kalau yang kedua blooming time-nya cuma di 30 detik. Jadi perbedaannya cuma 15 detik tapi extraction-nya jadinya panjang yang pertama. Panjang itu bukan berarti jadinya baik, bisa jadi di over, akhirnya over extract jadinya pahit. Gitu. Dari satu komponen doang loh. Padahal gue cuma telat 15 detik ya. 15 detik loh. Gila. Lu udah ketinggalan jauh gitu. Iya, udah. Yang lain tinggal. Yang lain ketinggalan. Semakin di depan. Balik lagi. Udah. Di volume gue udah ada ya. Apa lagi? Nah gitu. Cuman ini ya gue jujur ini itu tuh enak banget ya. Enak. Nah, intinya sebenarnya kita ngebahas kolaborasi pertama. Kolaborasi itu menurut gua adalah satu hal yang memang mungkin bisa diaplikasikan buat teman-teman, apalagi di masa ini ya. Di masa kayak gini gitu. Jadi saling menguatkan, gitu kan. Yang kedua, kita ngomongin masalah selection beans ya. Itu menurut gua kayak ya udah gitu. Maksud gua lu punya kopi Indonesia yang memang spektrumnya juga spektrum kopi Indonesia yang mungkin standar competition gitu ya. Lu bisa pakai kopi ini untuk kompetisi karena menurut gua emang ini rasanya kompleks gitu. Betul. Kita jujur ya, maksudnya kita bukan nge-review as in kayak wah ini gimana dan tadi aja Coco bilang gitu, seduhan gue salah, bukan berarti kayak apa ya, maksudku bukan berarti kita tuh mau mencoba untuk mereview kopinya enggak, tapi maksudnya iya kita ngerasa kalau ternyata banyak faktor betul banyak faktor gitu kan kayak gitu. Nah terus yang ketiga tadi di dalam packagingnya aja itu udah kayak kompleks banget isinya, udah informatif lah kalau gue bisa bilang gitu kan, dengan berdesain yang tuh ini desainnya si space-nya, ini desainnya CG dan pakai flavor wheels juga gitu kan. Jadi sangat membantu banget buat orang-orang yang mau jadi di rumah dan mau belajar soal flavor. Terus ini keren, common space flavor chart. Dia bikin sendiri. Common space, common ground space. Keren. Setuju gue kalau ini. Kalian culture. Kalian keren. Enggak, maksud gua mungkin gua bisa terinspirasi dari ini kali ya. Maksudnya kayak dulu mungkin too early buat gua untuk kolaborasi sama Smoking Barrels karena memang di Medan waktu itu masih sedikit banget, itu tahun 2016 ya. Emang kita bikinnya mandiri ya. Kita bikinnya cuma sedikit juga sih sebenarnya, cuman mungkin exposure-nya nggak sebesar ini gitu kan waktu itu. Tapi mungkin sekarang bakal gua lakuin lagi sih, gua bakal jadi roaster untuk baju kolaborasi kayaknya nih. Karena menarik aja sih kalau misalkan lo bisa berkolaborasi dengan roaster lain, lo tadi bisa cross market, lo bisa kayak sharing apa ya, kopi jagoan lo apa nih ya, saling belajar jadi saling belajar satu sama lain. Betul gitu, kayak gitu sih. Udah keren lah kalian deh. Intinya seduhan gue enak. Yang kedua terus habis itu intinya bukan itu guys, intinya ada seduhan gue enak. Yang kedua, kayak yang pertama nih karena kopinya 50 gram, jadi gue mau nyoba lagi, sayang nanti lagi deh kita nyoba sendiri aja tanpa direkam karena pasti nanti ini sebenarnya ada bully-bulian yang mungkin gak disebutin sama dia nih kalau di dalam video nih kayak begitu ya, lama-lama gue bawain mesin espresso disuruh bikin nih di depan sini nih. Untungnya manual bro, jangan gue santai. Nah pokoknya kesimpulannya kolaborasi is important thing di saat masa ini dan memberikan dampak positif buat kita. Betul gitu. Jadi itu aja mungkin dari kita ya, sebagai host yang sangat fenomenal, sangat motivasional, sangat berisi, mumpuni, sangat memiliki konten yang sangat luar biasa, memberikan ilmu yang tidak bisa ditemukan di tempat lain, memberikan kata-kata hinaan dan juga review-review yang tidak ada pentingnya sama sekali bagi kalian, tapi pasti akan mengisi hari-hari kalian menjadi lebih indah. Karena kita memberitahu apa yang kita tahu. Nah, itu dia. Jago banget nih Coco nih, mungkin besok dia bisa jadi MC kawinan ya? Iya, MC dangdutan. Dangdut. Ya, udah itu aja. Jangan lupa untuk di-subscribe, di like komen juga lah ya. Juga. Ya, semuanya pokoknya yang positif-positif.
Kalau misalnya ada kritik dan saran langsung bisa tulis di komen. Betul. Oke, Thank you guys. guys for watching. Thank See you di volume berikutnya. Bye.